3, 2, 1, and focus. Halo, apa kabar sahabat of Friends dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan luar biasa. Jumpa lagi bersama Edi Dahsyat Nugroho dan Rumah Belajar of Friends di acara Ngobrol bareng yang pastinya asik dan seru. So, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel YouTube of Friends agar teman-teman selalu mendapat notifikasi acara-acara terbaru dari of Friends, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang kurikulum merdeka nih, ya, dan bagaimana caranya agar siswa itu bisa beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini, ya. Untuk itu bersama saya udah hadir spesial guest star nih, seorang guru BK dari SMP 168 Jakarta Timur, ya, Cakung. Ya, kita perkenalkan dulu nih dengan Pak Dalnos Hutagalung. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Dalnos udah hadir di podcast kita. Iya, saya juga terima kasih lo diundang loh. Hormat. Oh ya, teman-teman, Pak Dalnos ini juga punya channel nih ya, yang hari ini kita sengaja kolaborasi ya. Channelnya apa tuh Pak? Tim Kreator Senapan Dalnos and Friends. Dalnos and Friends. Nanti teman-teman bisa lihat di notifikasinya di video ini ya. Oke, Pak Dalnos. Ya. Ini kan kalau ada pepatah bilang lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain majikan, lain maunya kurikulum. Nah, sekarang sudah masuk ke era kurikulum merdeka. Dari sebelumnya kurikulum 2013. Kira-kira apa ini Pak? Modelnya gimana nih Pak? Ya, Pak Edi, sebelumnya terima kasih ya. Kami merasa suatu kehormatan diundang oleh Offline. Terus terang aja, ya. Bangga loh. Tadi Pak Edi mengatakan perbedaan. Jelas pasti ada perbedaan. Nggak mungkin nggak ada perbedaan. Dan kalau ada pertanyaan, apakah kurikulum ini istilahnya ada bilang ganti menteri, ganti bijaksanaan gitu, itu biasa. Ya kan? Karena memang sesuatu kebijaksanaan pasti ada miring, ada plusnya, ada itu pasti. Udah pasti ganti, ya kan? Karena gini, pejabat yang ada tentu dia melihat tuh, bukannya berarti dia yang 2000 kurtilah istilahnya. 2013 itu ada di lagi enggak. Justru dari ini dia ada pengembangan. Jadilah kurikulum penggerak sekolah mereka ini, gitu. Bukannya berarti ini enggak. Ini sebagian besar adalah bertolak dari kurikulum 2013 sama kayak 2013 dari kurikulum yang lalu gitu begitu. Dan pengembangan terus gitu. Dan bertitiknya kalau di 2000 kurikulum merdeka belajar, guru dan siswa dan sekolah diberi kebebasan di dalam memberikan materi dan pengajaran dan kurikulum sendiri gitu. Itu aja. Berarti poinnya di kata kebebasan memilih cara belajar dan sistem mengajarnya. Betul. Gitu. Yang sebelumnya mungkin berjalan secara satu arah, guru ngasih ngasih pelajaran dari ke siswa menerima, Nah, berarti di sini konsekuensinya kira-kira nih Pak. Konsekuensinya untuk si guru dan pelajarnya ini gimana nih? Ya udah, yang jelas gini, bagi kita yang jelas punya konsekuensi ya. Kita dituntut justru untuk juga mengembangkan diri. Ya, bagaimana kita mesti dibilang cari materi bagaimana? Jangan kita bilang kemudian itu, makan di warung Padang ya. Kita sendiri nggak pernah makan warung Padang, ya nggak bisa. Kita harus tahu dulu dong. Bukan berarti kita jago, tidak. Tapi kita harus mengenal. Di sini, ingat di sini tidak ada ya, misalnya buku itu paling hebat, nggak ada. Saya jujur, saya guru, tetapi untuk urusan komputer murid saya lebih jago dari saya. Dan saya belajar. Jadi kita itu kan pada anak-anak siswa bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, dan ini harus ditetapkan. Nah, jelas tadi Pak Edi mengatakan ya pasti ada untuk jadi itu seperti ada, dan itu pasti. Ya kan? Tapi di situ kita dituntut itu untuk membangun diri dalam sistem mereka belajar. Gitu. Oke, berarti dalam proses beradaptasi ini, baik sekolah maupun siswanya
harus ini ya, terutama sekolah nih harus dapat pelatihan yang apa Udah namanya? pasti, Yang Pak Edi. sehingga dia bisa menerapkannya sistem pembelajaran itu ke siswanya. Gitu, Udah kan? pasti. Gini ya, saya buka ya tahun kemarin ketika pandemi kita tiba-tiba bukan tiba-tiba sih pemerintah mencanangkan dari Bapak Menteri kurikulum merdeka belajar. Ya. Terus kami dipilih lah beberapa sekolah dulu. Iya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah Pak Edi. Sekolah kami terpilih, padahal sekolah kami gedungnya jelek dulu. Iya, gedungnya jelek, mau roboh lagi kan. Itu dinilai dari mana Pak supaya dapat? Nah itu juga orang tanya, kenapa itu katanya? Satu dalam dipilih kita gedungnya bagus katanya. Gue bilang mereka bukan soal gedungnya, ya kan? Tapi itulah jalan Tuhan memberikan. Betul ya, kan? Jalan Tuhan, ya kan? Betul loh. Kami terpilih. Jadi diantara itu kan puji Tuhan, dan kami 11 guru mata pelajaran itu dilatih. Jadi ada yang bidang olahraga sendiri, agama sendiri, saya BK. Dan semua mata dilatih itu ya Pak? Latih semuanya. Karena kan penerapannya beda-beda. Kan tujuannya tentu tetap perbedaan walaupun kolaborasi. Ada kolaborasinya, tapi ada itu kan kekhususan. Asesmennya kan beda Pak. Nggak mungkin sama apa di agama dengan di ini kan, nggak mungkin gitu. Tapi seperti itu, kami dilatih 10 hari kalau nggak salah. Dan itu dosennya melatih, itu bukannya dosen Jakarta. Dan yang ikut latihan dari berbagai provinsi. Teman saya yang ada teman saya itu berapa puluh orang ya. Itu ada yang dari Bangka, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Di Jakarta cuma kami ada 8 orang nggak salah. Jakarta, itu di seluruh Jakarta ya. Ada yang dari Jawa, Solo, Jogja. Dosen yang melatih kami itu dosen di mana tuh yang Makassar. Dari Utara Makassar. Itu keren ya. Itu caranya. Oke. Nah, sekarang kan untuk sekarang dari sisi siswanya nih Pak. Ya. Mulai dari mereka SD, masuk masa pandemi, tahu-tahu pas lepas SMP ketemu kurikulum merdeka nih, yang notabene membutuhkan kreativitas, inisiatif, kemandirian dalam hal berkolaborasi. Kan mereka ibaratnya sangat kaget dengan perubahan itu. Gimana tuh? Sebetulnya sih secara itu mereka nggak kaget, karena bagi murid itu namanya tetap belajar gitu. Justru kita disitulah cara kita bagaimana guru. Kalau guru yang repotnya kita bukan masalah kurikulumnya itu Pak. SD saya katakan murid ke saya kelas 7 sekarang itu dulunya pas SD. Ya, kalau dari SMP, dulunya SMP masuk di SMA, itu udah sama remaja. Cara pola pikirnya sudah mulai terbentuk. Tapi ini dari anak-anak SD, pas begitu masuk sekolah SMP, ini yang paling sulit. Terus ada kurikulum baru. Nah inilah tantangan itu Pak. Jadi kita menerapkan mereka, kita bikin kebebasan, kita intikan bahwa jangan takut, ya kan? Tapi jangan kebebasan yang konyol. Itu kita latih mereka. Kita latihan gitu, kayak gitu Pak ini. Jadi anak-anak nggak dilepas gitu aja ya? Kan saya dalam pikiran saya kurikulum merdeka. Gurunya merdeka, gurunya merdeka, muridnya nggak tahu apa yang harus dilakukan, mau belajar dari mana. Kurikulum merdeka, jangan gitu juga. Itu kan namanya bukan kurikulum merdeka Pak, namanya kurikulum kebablasan. Oke Pak, boleh soal ini. Boleh dah. Kopi dulu. Ini pas lu kopinya. Oke, sedap banget. Oke, nah berarti apa yang harus dilakukan si siswa ini Pak? Kan biar cepat beradaptasi nih. Karena selama ini kan berjalan satu arah tuh. Sekarang apa yang harus dirubah dari pribadi siswa ini? Mindsetnya berarti dulu ya. Mindset diri dia adalah mereka berani tampil. Ini dulu. Caranya itu seperti kita kayak contohnya kita ada mereka diskusi, ya. Mereka harus berani tampil satu-satu ke depan. Mereka harus berani tampil. Pertama kita latih, kalau saya latih banyak menulis karangan. Ke arah literasinya. Literasi dulu, mereka literasi. Dan harus mereka bacakan. Saya katakan sama murid, nggak usah takut.
nggak usah takut salah. Karena hidup itu pasti salah. Ya. Ketika orang mau maju salah, Harus berani salah. harus berani salah. Tukang itu dia kan tahu bikin patah. Bisa ahli begitu. Bukan dari salah dulu. Saya bilang baru dia belajar. Iya. Gitu nggak mungkin. Saya termasuk Presiden Jokowi. Itu aja dulu aja. Dia nggak mungkin begitu lahir plak presiden. Nggak gitu. Jadi coba yang kita perlukan pada anak adalah confident. Ini yang paling sulit. Bagaimana memacu dia percaya diri. Ya, kan waktu SD kan biasa terbantu. Nah, terbantu sama orang tua. Nah, itu. Jadi sebelum kita masukin ke pelajaran itu, kita itu kan confident diri dia. Bagaimana cara membangun confident? Lingkungan kita bentuk dan coba anak-anak bilang apa, jangan lihat guru supaya dia guru. Makanya saya bilang sama guru juga. Jadikan murid itu sebagai teman. Jadi mereka nggak merasa takut ya, nggak ada jarak. Gitu. Nah itu. Bukannya guru kita bukan guru tempo dulu. Iya. Teman. Ketika mereka teman, ingat sesusah apapun pelajaran matematika, sesusah apapun ketika mereka tertarik dan gurunya gampang. Tetap ingat. Tapi kalau pelajaran yang mudah sekalipun kalau kita udah takut duluan nih. Udah ngambil jarak dulu. Dengan gurunya udah matas gua gitu. Jadi kayak gitu. Jadi saya bilang sama guru-guru untuk menerapkan kurikulum ini, bentuklah confident pada anak-anak. Ini penting dulu. Caranya gimana? Ya udah kalau gitu bantu kami dari BK siap kami itu kan. Ya, tapi jangan cara mulu, itu nggak bisa. Ya, bukan harus memang praktek lah ya. Sering praktek ya. Gitu, kayak gitu. Bagaimana prakteknya? Terserah kalian. Kalau biar contoh, salah satunya lebih banyak proyek-proyek gitu ya. Proyek gitu ya. Ada pertanyaan kayak di situ. Ada kan sekolah lain datang kan kami. Terus bagaimana kita untuk mencapai kurikulum untuk menjadi kurikulum target? Nah, itu pertanyaan cakep. Di kurikulum belajar kurikulum mereka ini tidak dituntut mengejar. Jadi ini ya, nggak ada kejar tayang lah istilahnya. Guru harus ngerti bab ini dalam sekian bulan, pindah bab nggak begitu. Bahkan babnya itu kita bisa mulai duluan, terserah. Tetapi ingat, tetap kita bakalan selesai nggak kalau nggak ada target gitu? Harus selesai. Nah itu bagaimana cara kita? Kalau kita nggak selesai, kita lanjutkan ke berikutnya, kita kasih tahu, ya. Bagaimana cara kita tetap kita itu, tetapi tidak kayak termini ngejar setoran gitu kan? Akhirnya kita ketemu, ya kan? Nggak begitu. Yang penting slow but sure. Nah, itu. Yang penting mereka dipastikan anak-anak itu paham dengan materi itu. Ya. Saya bilang saya katakan yang penting anak itu paham, mengerti, dan apa yang kita sampaikan sampai ke dia. Inilah kurikulum mereka itu. Bagaimana penyampaian itu? Bukannya kita berarti kayak gini banget, nggak begitu. Caranya kita mindset kita. Memang nggak mudah loh merubah mindset itu Pak. Jadi jujur aja, kita perlu banyak pelatihan. Dan kita sering memang mengundang pelatihan. Tapi tetap di luar jam sekolah ya. Jangan kita pelatihan anak-anak biarkan ya. Itu bukan gitu juga. Gitu ini. Nah, dalam proyek itu kan ada penilaian yang namanya profil pelajar Pancasila ya, kalau nggak salah. Ya. Bisa dijelaskan? Oke. Nah, cakep, ya kan. Karena memang kurikulum mereka belajar adalah profil pelajar Pancasila. Jadi gini, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Itu harus ada 6 dimensi itu ya. Yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen ini adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada bernegara. Kenapa itu Pedi? Nggak ada gunanya orang pintar kalau tidak berakhlak. Apa gunanya? Itu kita pikirkan. Berarti kita berkolaborasi pada guru agama, begitu ya? Ke guru BK yang guru diketi. Nah, ke guru Pancasila sekalian kayak gitu. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa itu? Elemen mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan berkeadilan sosial. Ingat, Indonesia terdiri dari 2 suku, betul ya, bukan kayak Amerika, kita tahu yang suku ya. Nah, bagaimana itu menciptakan itu supaya tidak terjadi lagi ada tawuran dan sebagainya menjadi, nah itu kamu cukup itu yang memang agak susah mengaktifkan. Nah, makanya profil pelajar Pancasila, kita belajar Pancasila. Ada lagunya. Yang ketiga, bergotong royong. Inilah jiwa Indonesia.
yang gotong royong, bukan gotong royong dalam melakukan sesuatu yang hal yang negatif, ya kan itu. Atau nyontek, kalau belajar nyontek gotong royong, nggak bukan gitu, ya. Kita nggak begitu. Jiwa gotong royong ditanamkan, ya Pancasila ya. Yang keempat mandiri. Ini yang kita banyak di Indonesia kalau bisa mandiri. Betul. Ya, semua tergantung semuanya, ya kan. Betul. Itu tanam tuh apa di sawah, kan nggak ada cangkulnya, cangkulnya patah. Terus gimana? Harus dia mandiri. Bagaimana kita siapkan? Tapi gimana kan ada cara. Nah, kita melatih pada anak di guru mereka ini untuk bisa berpikir kritis seperti itu, yaitu bernalar kritis ya dan kreatif terakhir. Kayak gitu tadi. Itu profil pelajar Pancasila. Nah, tapi memang melepas itu semua yang biasa jadi SDK ini memang butuh effort yang luar biasa. Yes, sangat. Kalau kata teori ya, lu ngomong gampang aja, pakai kan susah ya kan. Saya bilang kalau kita berpikir begitu kita nggak maju. Semuanya memang susah, tapi kita percaya. Tetap ingat kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita jangan bikin batal. Selain kita membaca, mengembangkan diri, berdoa. Makanya saya katakan sama anak, saya ada Nasrani, tapi kalian yang Islam, jangan coba lupa sholat waktu. Saya paling nggak suka anaknya yang lupa sholat. Yang Kristen, ya kan ingat ibadah. Apapun kalian kan tidak bisa dijaga tanpa ibadah. Begitu bangun tidur kan bagi-bagi baik yang Nasrani bisa pakai agama lain, jangan soal ambil HP, ya kan? Terus ketawa-tawa 100 orang, itu berarti setan sudah masuk di kita. Sehingga kita mampat ketika kita mau belajar mau mampat. Ya. Begitu itu kita suka pada Tuhan. Ada cakap nggak? Itu. Nah sekarang yang belum kebayang di saya Pak, kalau misalkan dalam hal memberikan pengajaran ke siswa itu, kolaborasi antar mapel itu gimana Pak ya? Kan matematika dengan IPA itu kan katanya sering di kurikulum Merdeka ini nanti dikolaborasikan tuh. Kalau matematika dan IPA justru nggak begitu sulit justru ya kan, karena ada pelajaran di IPA itu yang benar-benar matematika jelas ada, ya kan. Contohnya aja cara menanam menanam singkong berapa meter, itu kan IPA matematika, ya kan. Itu yang tadi Pak Edi Mas coba kalau dengan agama gimana kalau agama kan kalau IPA kita bikin agak lebih cepat ya. Nah itulah bagaimana bisa agama dengan analitika, bilang sama mereka, ketika jualan, contohnya ya kan ya, hitung-hitungan, jangan dikurangi kiloannya, itu akhlaknya, itu contohnya seperti itu Pak. Jadi kita memang di situ Pak, kita kolaborasi itu, tapi sudah menanamkan nilai-nilai akhlak lah, Pancasila ya. Terus terang aja, kenapa pemerintah menyatakan pelajar Pancasila ini? Karena nilai-nilai Pancasila itu harus kita tanamkan dari sejak dini. Ya, jangan sampai Pancasila hafal 5 sila, tapi penerapannya tidak ada. Dulu Pak ini Pancasila ingat ya? Pancasila ya kan? Betul. Nah itu yang kita terapkan Pak, belajar Pancasila. Betul-betul diterapkan. Harus. Ada teori ya. Saya terus terang aja, saya sangat mendukung Pancasila ini. Itu bukannya saya kampanye, tapi sangat mendukung. Pancasila penting. Lihat persatuan kita sangat Pancasila. Itu tetapkan anak kita. Oke lah. Ini kemudian, nah hubungannya dengan nanti nih jenjang masuk ke SMA negeri nih Pak, dari SMA negeri. Ini kan penilaiannya banyak kan kolektifnya kalau saya lihat Pak. Apa masih ada penilaian yang terpisah untuk menilai pribadi per pribadi siswa itu? Ada. Kan ada hasil nilai rapor kan ada sendiri agama. Tapi dalam hal penilaian kelompok itu bisa diambil. Bisa. Per pribadi juga. Kita harus ngambil pribadi. Jadi kita kan bukannya berarti guru kasih tugas karena guru Merdeka, guru tugas. Nongkrong gimana ya kan? Enggak begitu. Guru tetap mengamati walaupun dia nggak waktu jalan-jalan terus tapi dari jauh. Ya dari dia. Dari proses diskusinya dari cara dia bicara, ya kan. Terus gini, kalau ada yang itu diam aja ya, nah kita dekatkan dia, tapi jangan di depan anak-anak lain. Panggil, aja bercakap-cakap ya, ini ke BK ya, korporasi BK ya, ada bercakap-cakap, gimana, kenapa, kok dia manis sih, belum. Nah, ketika dia mau ngomong, udah makan. Oh, dia mau masak apa? Kita jangan langsung pada pelajaran loh, jangan ya. Jangan dulu, dia langsung gemetar lagi ya. Kita pancing ya kan. Oh, tadi maju
begini. Oh enak dong. Pak Guru suka loh. Gak apa-apa bawa Pak Guru. Ya benar Pak, gitu ya. Padahal cuma makan dia sama ikan asin loh. Ya, yang penting kita berusaha menghargai jawaban dia ya. Ya, jadi kita caranya kita masuk ke dalam diri dia. Jadilah teman, jadilah kakak, jadilah abang, jadilah ayah, jadilah ibu pada dia. Itu. Nah, nanti lama-lama dimasuk ke kelompoknya lagi. Dia cerita sama temen, tadi aku gini loh. Berarti dimasuk pelajaran dulu lah. Nah, dari sini kita kan mulai semangat kan. Nah, itu. Oh iya, tadi apa sih potensi aku diem aja. Nah, mulai itu main kita. Gitu. Jadi jangan masuk pada banyak kan guru langsung kelompoknya. Oh diem aja kamu. Dia cuma mau aktif. Iya, padahal memang dirinya memang butuh. Nah, jadi saya bilang gini, jangan saya bilang sama teman-teman guru, jangan langsung dia bilang gitu, jangan. Itu namanya kita ngejudge dia. Ingat. Dan akhirnya nilainya jadi subjektif ya. Ingat saya bilang, kemampuan anak beda-beda. Kalau dia memang mempunyai situ, dengan ini kita bisa sama-sama bikin nilai 9, tapi memang dia main 9 kemampuan seperti itu. Seperti kita paksakan apapun nggak sanggup lagi. Yang penting dia sudah berusaha, usahanya kita nilai. Mungkin nggak 9 sih, tapi kasihlah 7 gitu ya atau berapa gitu. Tapi usahanya kita nilai. Dia nilai segini kan dia jangan. Tapi sering ada perubahan Pak setelah itu. Yang biasanya pendiam gitu. Ada. Kalau saya mengamati ada jelas menurut itu ya. Saya kadang-kadang pagi-pagi aja gitu ya. Kalau saya itu kan, jadi pas akhir motor kan, gitu kan, Pak Guru ya kan, sehat kan, tapi apa, gitu kan, gini. Yang penting ada keberanian buat menyapa ya kan, Pak, ya kan. Jadi kita senang, Jadi tapi kita nggak harus sama semuanya, jangan pilih-pilih kasih, jangan. Walaupun kita suka dengan murid kita, jangan kelihatan. Sekali kita kelihatan, habis kita. Itu. Berarti memang peran orang tua di rumah juga penting. Itu penting. Komunikasi penting kita. Itu kan kadang orang tua sekarang sibuk banget Pak. Bukan sibuk banget, karena sibuk. Pergi pagi pulang malam. Anaknya udah tidur. Nggak komunikasi jadi kan. Kalau anak pergi, dia belum bangun. Karena itu kan bapak belum bangun. Nah, peran orang tua saya katakan sama orang tua kami pertemuan. Terus kami gimana kami sibuk? Kan bisa. Tanya WA. Terus pagi-pagi sempatkan, saya bilang, apalagi memang nggak sempat, setiap hari Sabtu kan sama-sama kerja, sama-sama sekolah, duduk ke satu meja, nikmati meja makan bersama. Usahakan dalam ada acara kebersamaan keluarga, ya kan, ada family time, gitu. Dia pun kita sebentar, kita merasa, yang penting kualitasnya, itu kayak di menurutkan itu luar biasa. Boleh sandwich struktur lagi. Saya kasih. Enak banget tuh. Enak ya? Iya. Sering-sering lah kalau friend Pak. Pasti ada kopi enak kok. Oh ya, nah berarti dari penilaian untuk saringan ke SMA negeri nanti bisa diambil dari penilaian kolektif itu juga yang pribadi. Jadi gini, SMA negeri sarannya masuk SMA kan minimal 15 tahun. 15 tahun. Ya, kalau kata sekarang kan makin tua makin gampang masuk SMA negeri. Ya betulnya ada benar atau tidak? Ya kan. Memang betul, gitu ya. Tapi paling utama adalah prestasi. Ya kan ada nilai. Dan memang enak masuk tuh dari jalur prestasi. Terus, daripada kita stres gitu kan, mengukur jarak rumah dengan sekolah. Iya. Dari umur kan prestasi kan. Iya. Makanya saya bilang sama anak-anak, kalian coba prestasi. Siapa apa saja? Kamu sekarang kamu prestasi apa? Kamu berusaha belajar nilaimu sekian. Ya kan? Anak sekolah tuh nggak repot loh. Iya. Kenapa bilang gitu susah Pak? Jangan. Makanya sekolah masih jam berapa? 6:30 Pak. Istirahat jam berapa? Jam 9. Tuh pulang jam berapa? Santai aja. Nikmatin, ya kan? Itu yang penting kita nikmati sekolah enak anak-anak, ya kan? Yang gitu. Jangan kita terbeban. Ingat, jangan sekali kita bikin anak itu sekolah beban. Jangan. Kalau mereka sudah merasa beban, selamat ya. Selesai semua Pak. Nggak ada masuk. Nah kayak gitu Pak. Terus selain tadi itu aja umur dan prestasi, ya kan itu sedang sama anak. Ingat anak sekarang tidak ada lagi sekolah unggulan ya. Betul. Jadi jangan semua sekolah sama. Jarak rumah, prestasi dilihat. Tapi kalian bersyukur kalau kalian masuk ke jalur prestasi. Itu hebat. Ya kan. Memang kita harus merangsang supaya anak-anak ini berprestasi lah. Iya berprestasi. Dan sekecil apapun prestasi itu dihargai. Harus dihargai. Itu memang kurikulum itu begitu, harus menghargai.
Karena yang saya bilang anak sekecil apapun, bayi aja ingin dihargai. Ketika dia itu nangis kan, sentuh kan. Luar biasa. Enak nih ngobrol kalau ahlinya dia. Bukan ahlinya. Oke, makasih banyak nih Pak Dalnos ya sudah memberikan pencerahan kepada teman-teman semua nih ya. Ya memang itu teman-teman yang kita bicarakan hari ini bagaimana menyikapi proses pembelajaran di kurikulum Merdeka yang pastinya tidak mudah, penuh tantangan, penuh kerikil-kerikil, gejolak-gejolak, tapi itulah yang harus kita hadapi bersama ya kan. Bagaimana mengubah mindset berpikir anak ya yang tadinya nggak semangat untuk belajar menjadi bersemangat ya untuk belajar ya kan, bahkan nagih nih belajar Bahkan nagih betul. ya. Nah itu teman-teman obrolan kita hari ini semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa. Oke.